Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah, I hope you are fine and happy. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4 tentang hidup rukun di masyarakat. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa sama-sama ya. Ta'awudz basmalah abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, setelah berdoa, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya, dan ilmu yang didapat bisa menjadi manfaat bagi ustazah dan anak-anak semuanya. Selamat belajar. Kali ini kita akan belajar pentingnya hidup rukun di masyarakat. Apa sih pentingnya hidup rukun di masyarakat? Hidup rukun di masyarakat sangatlah penting anak-anak. Coba perhatikan gambar pertama. Gambar pertama menunjukkan salah satu contoh hidup rukun, yakni gotong royong. Pentingnya hidup rukun di masyarakat ialah dapat menciptakan perdamaian, keamanan, dan kenyamanan dalam hidup. Seperti gambar 1, masyarakat bergotong royong membersihkan lingkungan, sehingga lingkungan menjadi nyaman. Sebaliknya, bila masyarakat tidak rukun, maka lingkungan menjadi tidak tertib dan juga tidak nyaman, seperti gambar kedua. Nah, anak-anak boleh pilih, ingin hidup nyaman atau hidup dalam lingkungan yang tidak tertib. Tentunya ingin yang nyaman, bukan? Maka dari itu, kita harus senantiasa berusaha untuk hidup rukun di masyarakat. Selain gotong royong, saling mengingatkan juga termasuk perilaku hidup rukun di masyarakat. Anak-anak, yuk simak percakapan Badu dan Udin. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, kata Badu. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Sebaiknya sampah dibuang di tempat sampah, jawab Udin. Terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Nah, anak-anak, betul sekali ya apa yang disampaikan Udin. Kita tidak boleh membuang sampah di got, tetapi membuangnya di tempat sampah. Akhirnya, Badu membuang sampahnya di tempat sampah loh, karena Udin mengingatkan Badu anak-anak. Selain gotong royong dan saling mengingatkan,
Apalagi ya sikap yang harus dimiliki agar tercipta kerukunan di masyarakat? Hidup rukun erat kaitannya dengan kewajiban berbuat baik terhadap sesama. Apa saja sih Ustazah contoh berbuat baik itu? Yang pertama, menolong orang lain. Kedua, toleransi. Yang ketiga, bekerja sama dan saling membantu. Nah, anak-anak, ketiganya merupakan contoh berbuat baik terhadap sesama. Dan menjaga kerukunan itu harus dilakukan bersama-sama anak-anak. Sehingga kita dan juga masyarakat di sekitar kita harus sama-sama berbuat baik. Pada lembar sebelumnya, salah satu contoh berbuat baik adalah toleransi ya. Nah, apa sih toleransi itu Ustazah? Toleransi adalah sikap menghargai orang lain atau tidak memaksakan orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi, kita tidak boleh anak-anak memaksa orang lain menyukai apa yang kita suka. Contohnya, suatu ketika kita sedang berolahraga, kita sedang bersemangat, tetapi ternyata ada salah satu teman kita yang butuh istirahat di UKS. Nah, kita tidak boleh memaksakan dia untuk mengikuti olahraga. Kita harus memberikan kesempatan untuk beristirahat. Begitu anak-anak. Selanjutnya, saling menghormati dan menghargai adalah cara untuk menciptakan kerukunan di masyarakat. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah anak-anak harus menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang tua dan orang-orang di sekitar yang lebih tua. Selain itu, orang tua juga harus menyayangi dan menghargai anak-anak. Nah, jika dua-duanya dilakukan, maka akan tercipta kerukunan di masyarakat. Anak-anak bisa cek di gambar yang ada di layar. Ketika ibu meminta bantuan kepada Siti, dan ketika Siti membantu ibu. Itu termasuk contoh menghargai dan menghormati. Lalu Ustazah, bagaimana dengan kita yang hidup bersama-sama dengan masyarakat yang berasal dari daerah yang berbeda-beda? Misalnya, ada yang dari Lamongan, ada yang dari Gresik, Surabaya, dan lain sebagainya. Maka anak-anak, kita harus bersyukur karena kita hidup di Indonesia. Indonesia memiliki Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Coba anak-anak hafal belum? Pancasila ada berapa? Nah, betul sekali. Pancasila ada 5 anak-anak. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. Diingat-ingat ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai emas. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tahu lambangnya apa? Betul sekali, lambangnya padi dan kapas. Anak-anak hebat kelas 2, kita sudah belajar tentang banyak hal hari ini. Apa saja ya? Yang pertama, tentang gotong royong. Kedua, tentang saling mengingatkan. Ketiga, tentang toleransi. Dan yang keempat, tentang saling menghormati dan saling menghargai. Wah, sudah banyak ya. Tapi, ingat anak-anak, kita harus mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Insya Allah anak hebat kelas 2 bisa menjadi anak yang baik dan anak yang mampu menciptakan kerukunan di masyarakat. Salam semangat anak-anak hebat kelas 2. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Supaya pembelajaran lebih bermanfaat, kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majelis ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, insya Allah pembelajaran kali ini akan bermanfaat untuk kita semua. Don't forget to pray on time. Don't forget to obey your parents. Don't forget to read the Holy Quran. And the first important is don't forget to stay healthy and keep fighting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.